Halo semuanya, kita akan membahas pada kali ini penyandian Playfair. Ini merupakan salah satu topik di kriptografi klasik, ya, algoritma yang sangat terkenal gitu di kriptografi klasik. Dan ya, ini masih dalam topik terkait dengan kriptografi dan keamanan jaringan tentunya. Oke, nah mungkin sebelum kita melihat seperti apa detail algoritmanya, gambarannya secara umum seperti ini. Jadi di sini Playfair cipher itu merupakan polygram cipher. Polygram cipher artinya dalam sekali waktu, ya, tidak hanya satu saja huruf yang disandikan, tetapi lebih dari satu huruf. Kemudian untuk sejarahnya sendiri yang menemukan adalah Sir Charles Wheatstone, gitu. Tetapi yang mempromosikan adalah Baron Lyon Playfair pada tahun 1854. Jadi kurang lebih sudah 2 abad yang lalu, ya. Dan namanya itu malah diambil dari nama orang yang mempromosikan, ya, bukan dari penemu aslinya. Ya, dan sebagai polygram cipher di sini Playfair cipher ini melakukan penyandian dengan mengenkripsi pasangan huruf, ya, sekali waktu. Pasangan huruf bisa kita sebut sebagai diagram atau digraph gitu. Jadi bukan huruf tunggal gitu, ya. Jadi langsung satu pasang huruf sekali waktu gitu. Nah, tujuan dari penggunaan digraph ini adalah supaya analisis frekuensi menjadi lebih sulit. Jadi tidak seperti pada penyandian yang lainnya, maka di sini frekuensi kemunculan hurufnya itu tidak mencerminkan frekuensi dari plain text-nya gitu, ya. Jadi kalau dalam shift cipher atau scissor cipher itu kan ketika kita melihat frekuensi dari cipher text, ya, frekuensi huruf di dalam cipher text-nya misalnya adalah X begitu, maka kemudian kita bisa kembalikan ke bahasa aslinya. Bahasa asli muncul yang di dalam bahasa aslinya huruf yang paling muncul apa, sehingga kita bisa melakukan tebakan dari sisi itu. Nah, dengan sekali waktu melakukan enkripsi terhadap pasangan huruf, harapannya hal yang seperti itu bisa dihindari. Jadi frekuensi kemunculan huruf di dalam cipher text-nya itu diharapkan menjadi lebih datar atau flat, ya. Meskipun ini juga masih ada kelemahannya, nanti kita bahas di bagian belakang. Kemudian untuk kuncinya di sini dibentuk menjadi matriks, ya. Kuncinya itu sebenarnya juga alfabet gitu, ya, kalau kita menggunakan alfabet. Jadi di sini ada matriks atau bujur sangkar dengan ukuran 5x5. Karena alfabet ada 26, maka ada satu kotak yang diisi dengan 2 huruf. Dalam contoh ini yang digunakan adalah I dengan J. Mengapa seperti itu? Karena J itu lebih frekuensinya dibandingkan dengan I itu jauh lebih kecil, jadi bisa digabung seperti ini. Meskipun ini juga tergantung kesepakatan gitu, artinya mau yang mana yang dipakai itu bisa disepakati, ya. Misalnya W dengan X itu juga silahkan saja, tapi jangan sampai 2 huruf yang sama-sama sering muncul gitu, sehingga nanti akan membingungkan ketika melakukan dekripsi. Nah, karena bentuknya matriks seperti ini, maka jumlah kemungkinan kuncinya adalah 25 faktorial, ya, 25 faktorial. Dan kalau dihitung ini sekian banyak, ya, banyak sekali. Kemudian untuk memudahkan, seringkali orang menggunakan kunci kecil begitu saja, ya, di dalam kunci ini untuk melakukan pengacakan. Jadi di sini sebenarnya alfabetnya diurutkan dari A sampai dengan Z, tetapi di depan itu kita tuliskan semacam kunci kecil, ya, MONAR
CHE, monarki gitu ya. Kemudian yang huruf-huruf belakangnya itu sebenarnya sesuai urutan alfabet. Hanya saja di sini tentunya yang sudah muncul di depan itu tidak kita ulang lagi. Jadi A-nya tidak ada lagi ya. Mulai dari B, kemudian C-nya sudah muncul di sini sehingga dari B kemudian langsung D. Kurang lebih seperti itu. Tetapi sekali lagi tentunya akan lebih bagus ya, kalau peletakan huruf-huruf ini acak, ya, tidak seperti ini. Jadi mungkin ini agak lebih sedikit bisa ditebak ya, B, D, E, F dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau betul-betul acak, random gitu, saya kira itu akan lebih sulit untuk ditebak. Ya. Meskipun memang dari ruang kunci ya segini gitu ya, sama. Ya, nah algoritmanya sendiri kurang lebih demikian. Dijelaskan pada slide di sini. Jadi plain text-nya dienkripsi 2 huruf sekali waktu. Nah, di sini kita harus menyiapkan dulu plain text-nya menjadi blok-blok dengan anggota, masing-masing blok anggotanya 2 huruf. Kalau kita ketemu dengan huruf yang sama, ya, misalnya di sini ya, ini kalau kita golong-golongkan kan belun ini kan berarti B, A, kemudian L, L, O, O, N gitu. Nah, BA itu tidak masalah karena hurufnya berbeda. Nah, tapi kemudian agak ketemu LL, ini yang bermasalah karena hurufnya sama. Kalau hurufnya sama seperti ini, maka kita harus meletakkan satu huruf yang disepakati gitu ya sebagai pemisah. Misalnya X. Jadi menjadi BALX. Ya, BALX. Kemudian L yang berikutnya akan menjadi satu blok dengan O. Sedangkan O berikutnya akan menjadi satu blok dengan N. Sehingga antara O yang pertama ini dengan yang kedua, sebenarnya ini sudah terpisah menjadi blok yang berbeda gitu. Sehingga tidak perlu kita pisahkan dengan X. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi adanya X ini hanya kalau kedua huruf yang sama berada pada blok yang sama. Kalau bloknya berbeda maka ya sudah gitu. Tidak perlu kita pisahkan lagi dengan X. Kemudian, kalau jumlah hurufnya ternyata ganjil, maka kita harus menambahkan huruf khusus ya, yang disepakati. Misalnya, bisa berupa huruf X ya, di akhir. Untuk aturan penggantian hurufnya atau mappingnya, kalau dua huruf itu berada pada baris yang sama, maka diganti dengan huruf berikutnya. Jadi misalnya di sini kita ada AR, ya, maka AR ini berada pada satu baris yang sama, maka A-nya diganti dengan R, R-nya diganti dengan M, ya, sehingga AR menjadi RM. Gitu. Kemudian kalau ada dua huruf pada kolom yang sama, maka diganti dengan huruf di bawahnya. Jadi misalnya M dengan U, ya, Manchester United, ya, M dengan U, ini M-nya diganti dengan C, karena huruf di bawahnya adalah C. Sedangkan U-nya itu diganti dengan M, karena huruf di bawahnya ya itu adalah M. Gitu. Di bawahnya tapi kemudian naik. Gitu. Jadi MU diganti dengan CM, bukan MC ya, Manchester City. Nah, kalau keduanya tidak terjadi, maka sebenarnya malah lebih mudah gitu. Kalau bukan berada pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka suatu huruf diganti dengan huruf yang ada pada barisnya dan pada kolom yang sama dengan huruf pasangannya. Jadi H dengan S misalnya, H dengan S di sini, ini kan berbeda kolom dan berbeda baris ya. Nah, kita cari perpotongan ya, antara HS. Jadi di sini kita lihat perpotongannya ada B dan ada P. Nah, yang mana yang menggantikan H? Yang menggantikan H itu adalah huruf yang berada pada baris yang sama dengan H, yaitu B. Yang menggantikan S adalah huruf yang sama yang berada pada baris yang sama dengan S, yaitu P. Jadi HS diganti dengan BP. Demikian pula EA di sini itu diganti dengan IM atau JM. Gitu. Kemudian tadi untuk memudahkan kita ketika ternyata ada huruf pada baris yang sama atau pada kolom yang sama, maka ini bisa kita perluas ya matriks atau bujur sangkarnya.
dengan menambahkan satu kolom dan satu baris. Di sini kita tambahkan kolom ke-6. Kolom ke-6 ini sebenarnya pengulangan dari kolom pertama. Baris ke-6 ini juga pengulangan dari baris pertama. Jadi tadi misalnya ND begitu. Ya, ND begitu. Kalau yang yang tadi kan ketika kita mencari D, ketika mencari mapping dari D, kita kembali ke sana ya. Nah, kalau seperti ini maka D-nya langsung diganti dengan S berikutnya. Seperti itu saja. Jadi tidak ada maksud lain kecuali untuk memudahkan itu. Ya, ini contoh plain text ya yang coba kita sandikan dengan menggunakan Playfair Cipher. Di sini kita siapkan dulu plain text-nya ya. GOOD, ini O-nya dalam blok yang berbeda, jadi tidak masalah. Kemudian BR harusnya OO ya. Nah, ini karena sama OO ya, maka harus diselipi dengan X ya. Jadi OX, kemudian OM, kemudian di sini sebenarnya brooms ya, jadi S kemudian S. Nah, ini karena nanti akan jatuh pada blok yang sama, kemudian disisipi dengan huruf yang lain, misalnya di sini Z gitu. Penyisipannya ini sesuai dengan kesepakatan, jadi bisa X ya. Ini kalau ini berarti X kemudian Z gitu. Boleh yang lainnya juga. Kemudian karena jumlah hurufnya ternyata pada akhirnya ganjil, maka di akhir ini ditambah dengan satu huruf dummy gitu ya. Di sini digunakan X. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari situ untuk setiap pasang akan kita cari mappingnya. Ini contoh dari untuk salah satu pasang ya, OD. OD di sini O dengan D. Ini berarti perpotongannya adalah U dan T. Sehingga O-nya diganti dengan U ya, dan D-nya diganti dengan T. Sekali lagi penggantinya harus berada pada baris yang sama. Jadi O-nya diganti U ya, bukan diganti oleh T. Gitu. Ya, secara utuh kurang lebih demikian. Jadi GO menjadi FP, OD menjadi UT, BR menjadi EC ya, dan seterusnya. Seperti itu. Ini ini tadi untuk memudahkan. Jadi kuncinya diperluas tadi. Baris kolom ini sama dengan kolom ini, ya, baris ini sama dengan baris ini. Oke, nah sebenarnya seberapa aman penyandian Playfair ini? Kalau kita lihat, kita punya 26 huruf abjad ya, 26 huruf abjad. Kemudian untuk sekali waktu itu kita lakukan penyandian 2 huruf, sehingga kemungkinannya nanti ada 26 kali 26. 26 kali 26 kemungkinan bigram atau digram. Sehingga totalnya ada 676 bigram. Jumlah ini lumayan tinggi, sehingga identifikasi bigram secara individu itu akan sulit. Jadi setiap saat kita dimungkinkan. Jadi kalau kita lihat pasangan dari ciphertextnya, yang kita lakukan kan menebak-nebak ya, kira-kira ini merepresentasikan apa gitu kan. 676. Berikutnya juga seperti itu. Jadi identifikasi individual itu lebih sulit. Ya, tetapi karena ukurannya masih relatif sedikit ya, 2 huruf saja gitu, maka ya untuk masa sekarang tentunya tidak aman. Dan yang nantinya menambah kelemahan adalah kalau kita menggunakan plain text ya, artinya yang di enkripsi itu memang betul-betul plain text asli dalam bahasa awalnya gitu. Nah, ini nanti akan bisa dipecahkan menggunakan frekuensi kemunculan pasangan huruf. Gitu. Tapi kalau misalnya plain text-nya itu sebenarnya merupakan hasil enkripsi dari proses sebelumnya, maka itu lebih sulit memang. Begitu. Itu ya, jadi kalau plain text-nya itu betul-betul memang dari bahasa aslinya, maka sebenarnya masih bisa dipecahkan dengan analisis frekuensi pasangan huruf. Tapi kalau ini sudah hasil dari enkripsi, maka
ya tentunya lebih sulit. Jadi analisis frekuensi kemunculan pasangan huruf kan misalnya kalau bahasa Inggris itu sudah kita bisa identifikasi yang paling sering muncul itu adalah TH, kemudian HE, gitu ya. Sehingga yang paling sering muncul di dalam Playfair, di dalam ciphertextnya itu apa, itu bisa kita kembalikan ke TH atau HE, seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya. Tetapi memang nanti bisa saja TH di dalam plain text-nya itu bisa saja nanti muncul di huruf yang di dalam blok yang berbeda ya. Nah, itu lebih menyulitkan memang. Tapi kalau jumlah plain text-nya itu, ukuran plain text-nya itu besar ya, hurufnya itu banyak, maka itu bisa tercermin pada akhirnya. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin pasangan yang paling sering muncul adalah ME gitu, sehingga nanti akan kita kembalikan bahwa itu adalah ME. Ya, kira-kira seperti itu mengenai penyandian Playfair ya. Jadi tentunya masih banyak kelemahan sehingga seringkali ini kita kemudian gabungkan dengan penyandian yang lain, tidak dipakai hanya sendirian gitu. Prinsip dari super enkripsi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyandian Playfair. Terima kasih sudah melihat video ini ya. Kita akan membahas lagi topik yang lainnya pada video selanjutnya.